Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku dimanapun kita dan Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih ditakdirkan Allah bisa kembali bertemu dalam suasana dan tentu saja situasi di mana kita bisa belajar tadabbur alam, merenungkan kebesaran Allah. Saudaraku, kita bersyukur bahwa kita memiliki uswatun hasanah, contoh terbaik dalam hidup baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan contoh terbaik dalam hidup tentang bagaimana kita seharusnya beraktivitas dan menjalani setiap episode kehidupan kita semenjak kita kecil, dewasa, hingga mungkin nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari yang cerah ini tentunya Allah mengajarkan kepada kita tentang keberagaman. Begitu indahnya kebersamaan dan keberagaman yang ada. Kita bisa bayangkan bagaimana seandainya hanya satu benda yang ada di sini, tentu sesuatu yang sangat membosankan. Namun demikianlah Allah menciptakan keindahan alam ini, ayat-ayat kauniyahnya, sehingga kita bisa semakin menambah keyakinan kita, melatih dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal keberagaman tentunya Islam sudah sangat tepat mengajarkan tentang hal ini. Moderasi keberagaman dan keberagaman serta keagamaan. Semenjak dahulu kala, nenek moyang kita tentunya, sampai dengan generasi berikutnya hingga kita sekarang ini, begitu beragam, begitu dinamis dalam perubahannya. Maka Islam sebagai agama yang sudah sempurna tentunya sangat tepat sekali mengajarkan sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho agama Islam menjadi agamamu. Dan tugas kita lah sekarang untuk membuktikan bahwa Islam bukan hanya untuk umat Islam, tapi juga wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Nah, salah satu kebenaran dan kebesaran Allah adalah dengan diciptakannya kita beragam, beraneka warna, berbagai suku bangsa, sebagaimana yang difirmankan Allah pula di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alna bainakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Saudaraku, tentu kita maklum bersama bahwa dalam keberagaman yang kita alami, yang kita miliki, dan tentu saja dalam aktivitas sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari keberadaan orang yang lain di sana. Kita harus saling melengkapi, saling menguatkan, dan tentu saja saling membantu. Inilah sebabnya mengapa Indonesia, negara kita, menjadi negara yang amat dikagumi. Bahkan banyak sekali negara-negara di luar sana yang cemburu dengan kita, karena keberagaman yang ada justru akan memperkuat, memperkokoh persatuan yang ada. Semenjak kemerdekaan atau masa-masa berjuang merebut kemerdekaan, semuanya tidak peduli dari suku manapun, dari bangsa atau dari bahasa apapun,
dari ras apapun, dari agama apapun, semuanya bersatu padu untuk memperjuangkan dan merebut kemerdekaan yang sekarang kita rasakan bersama. Saudaraku, tentu dalam moderasi keberagaman atau moderasi keagamaan ini, kita sangat maklum bahwa ajaran agama Islam tentunya harus kita jalankan secara seimbang dan tidak usah dengan kekerasan atau sesuatu yang berlebihan. Karena innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai hamba-hambanya yang berlebih-lebihan. Dan satu hal yang pasti, tentu agama kita dengan pilar-pilar moderasi keagamaan. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Kita sama-sama mengetahui semenjak dahulu kita bersatu memperjuangkan kemerdekaan, maka sudah sewajibnya, sepantasnya dan sudah selayaknya kita mempertahankannya dengan kita berintegrasi, bersinergi dengan siapapun, dengan semua yang ada di Indonesia, bukan hanya umat yang seagama, tapi juga antar umat beragama dan tentu saja dengan pemerintah. Dan tentu saja hal ini diilhami dengan salah satu hadis Rasulullah, hubbul watani minal iman, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Yang kedua adalah toleransi beragama. Islam mengajarkan la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy, faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wa huwas samiul alim. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam, dan telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Maka barang siapa yang ingkar kepada tagut dan memeluk atau meyakini Allah sebagai Tuhan kita, maka ia telah memegang tali yang amat kuat yang tidak akan pernah putus. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang ketiga, pilar moderasi keagamaan yang senantiasa kita syukuri adalah tidak ada kekerasan, tidak ada fanatisme yang buta. Fanatik bagi diri kita sendiri adalah wajar, tapi tidak boleh kita terapkan dalam kehidupan beragama atau antar umat beragama. Kita harus saling menghargai, karena keyakinan seseorang dalam memeluk ajaran agama adalah hak asasi setiap manusia yang tentu saja kita harus menghargai atau toleran. Saudaraku, yang ketiga, yang keempat, sebagai moderasi atau pilar moderasi keagamaan adalah akomodasi, bahwa ajaran agama Islam sangat mengakomodasi, yakni kearifan lokal, kebudayaan lokal yang ada. Apa artinya? Islam bukan hanya untuk orang Arab. Apa yang kita kenakan, apa yang kita gunakan, bahkan dari bahasa maupun apa yang menjadi pakaian kita, semua tetap mencerminkan prinsip kita dalam beragama, menutup aurat tentunya, tapi dalam bentuk yang beraneka warna. Sebagai bukti kita telah memaksimalkan anugerah Allah berupa akal, pikiran, dan hati untuk kebersamaan dan kesatuan yang ada. Satu moto buat semua, terutama generasi muda kita: otak boleh Jerman, semangat boleh Jepang, tapi ingat, hati mungkin Mekah. Satu hal yang pasti harus kita tetap pegang, jangan lupa kita, siapapun Anda, kita tetaplah orang dengan kepribadian Indonesia. Semoga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Selamat menjalankan kebersamaan, keguyuban, dan moderasi keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.